langsung gini aja. Ini mic-nya sih. Nah, Kadang kesananya bisa nggak? ke sini aja. Ya. Melintir. Kembali ke Oke, ya, turun. Ya, siap. Jelek, warnanya jelek. Ya, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan masuk ke materi yang baru mengenai kemagnetan. Sebelumnya mohon maaf, jadi saya kemarin absen berapa kali pertemuan ya? 3 ya? 3 kali pertemuan karena saya harus maju seminar penelitian S3 saya. Jadi saya harus fokus ke untuk menyiapkan progres penelitian S3 saya dulu gitu ya. Alhamdulillah Pak Nugroho bisa menggantikan saya mengenai materi tentang listrik arus bolak-balik ya kemarin. Materinya udah selesai kan ya, listrik arus bolak-balik. Nah, jadi kalau dari sisi materi sendiri kan sebenarnya itu harusnya kalau secara kurikulum listrik bolak-balik di K11 kemarin ya. Jadi nanti karena itu belum sempat tersampaikan di K11, kita tarik ke K12. Alhamdulillah bisa selesai dalam berarti berapa? 4 kali pertemuan ya, 2 minggu awal ya. Nah, materi selanjutnya adalah kita akan membahas kurang lebih selama 1 semester ke depan. Intinya ada di tentang kemagnetan ini gitu ya. Jadi kalau semester 2 K11 kemarin kita banyak membahas tentang kelistrikan gitu ya. Mulai dari listrik statis dan seterusnya sampai rangkaian arus listrik searah, rangkaian arus listrik bolak-balik. Nah, di K12 ini sebenarnya fokusnya adalah di magnet. Materinya cukup padat, sebenarnya cukup banyak juga dan cukup bisa cukup mendetail ya. Tapi harapan saya untuk anak-anak stylenya mungkin akan seperti kemarin ya. Saya akan mencoba untuk membahasnya secara mendasar gitu ya. Sehingga harapannya adalah pemahaman mendasar tentang kemagnetan ini anak-anak bisa dapatkan, akan memicu untuk di benak anak-anak sekalian untuk pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Karena pada dasarnya itu kalau bagi saya pelajaran yang sukses itu ya tadi ya menimbulkan banyak pertanyaan. Bahkan saya pun juga di level S3 ya baru sadar itu ya. Harusnya semua konsep-konsep fisika itu anak-anak pertanyakan semua gitu ya. Jangan ditelan mentah-mentah kenapa rumusnya datangnya seperti ini. Pemahaman rumusnya seperti apa. Pemahaman basic seperti itu tuh yang sebenarnya saya harapkan untuk anak-anak bisa terpicu gitu ya. Paling tidak nanti ada 2 tuh. Kalau memang anak-anak nanti kedepannya akan sebagai scientist itu ya, setelah SMA ke S1, S2, S3 dan seterusnya itu akan selalu terbawa terus gitu ya pemahaman mendasar itu ya.
Saya di usia sekarang 43 tahun, baru ada kesempatan untuk S3, kembali mempertanyakan semua tuh pemahaman-pemahaman dasar tentang fisika gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya ingin saya share ke anak-anak gitu ya. Bahwa tidak ada salahnya kalau anak-anak mungkin mempertanyakan. Saya masih ingat tuh yang kemarin-kemarin gitu ya. Waktu kita di kelas 11, anak-anak banyak mempertanyakan tentang konsep-konsep dasar tentang baterai, kenapa elektron seperti ini dan seterusnya. Saya sampai agak gelagapan ya untuk menjawabnya. Itu bagus justru itu ya yang penting ya. Dipertanyakan aja gitu. Masalah rumus segala macam itu mas sekarang gampang ya. Rumus nanti latihan pakai internet, pakai AI gitu, silakan latihan gunakan toolsnya. Tapi diskusi itu sebenarnya yang ingin saya harapkan bisa berkembang di kelas ini gitu ya. Karena itu yang nanti akan terbawa terus. Kalau memang tadi ya jadi scientist, nanti pisaunya atau bekalnya itu ya tadi ya mempertanyakan segala hal gitu ya. Atau kalaupun tidak jadi scientist ya mempertanyakan sesuatu hal gitu kan kalau di Al-Quran kan setiap hal itu diciptakan berpasang-pasangan ya, karena ada ayatnya itu ya, tahu kan ya, ada ayat Al-Quran itu kan ya. Kalau pasangannya pertanyaan apa pasangannya? Ya nanti jawaban kan. Nah itu, kalau pertanyaannya nggak ada ya jawabannya nggak akan datang kan seperti itu ya. Jadi yang bisa kita latih sekarang tuh anak-anak mulai untuk mempertanyakan sesuatu tuh, semua hal tuh. Semoga nanti jawabannya bisa diturunkan lewat guru, lewat anak-anak belajar sendiri, lewat dosen dan seterusnya gitu. Tapi kalau pertanyaannya sendiri pun juga tidak pernah muncul di benak anak-anak, ya kenapa? Gimana jawabannya akan mau turun kan seperti itu ya. Itu yang ingin saya share ya. Jadi mengenai materi itu listrik, bonusnya kemarin listrik arus mengenai materi kita akan banyak membahas tentang magnet. Bonusnya listrik arus bolak-balik yang kemarin. Terus saya ada informasi sebelum masuk ke materi ya dari Pak Didin mengenai remedial ya. Saya belum pernah melakukan remedial, sudah 4 semester mengajar di Alka. Jadi kemarin sudah saya lihat ada list daftarnya ya, yang mengajukan remedial berapa orang? 7 orang ya Pak Didin ya, kalau nggak salah. Nah, yang pertama untuk menuju remedialnya, saya dapat info katanya butuh remedial teaching juga ya Pak Didin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mau kapan nih kita adakan remedialnya gitu ya. Kalau untuk remedial teaching sebenarnya bisa saya sisipkan di perkuliahan di kelas ini juga gitu ya, karena materi listrik ini juga akan sangat berhubungan dengan materi listrik yang sudah kita bahas kemarin. Jadi listrik dengan magnet itu sohipan erat gitulah ya. Jadi saya akan sangat bisa untuk membahas listrik dan magnet pada saat yang bersamaan gitu. Itu remedial teaching. Nah, remedial testnya kan harus di luar jam jam pelajaran ya kalau nggak salah ya, karena ada yang ngambil ada yang nggak ngambil kan. Nah itu paling tidak supaya nggak dadakan. Ada yang mau usul gimana? Mangga? Ada yang mau berpendapat? Kita bahas dulu 5-10 menit tentang remedial ini. Ada ide? Akhir Agustus? Langsung aja tentukan biar enak ya. Kemarin saya lihat yang ada remed Pak Yurga udah ada ya, kimia ya jadwalnya? Udah ada ya? Nah itu kan jangan sampai hari ini remed Pak Yurga, besoknya fisika, besoknya matematika lagi. Ada yang remed dari 4 atau 5 semester ya Pak ya? 4 semester ya? Siapa yang ngambil remed 4 semester? Sok, kita bahas dulu, biar saya juga mempersiapkannya enak ya. Kalau untuk remedial teaching mungkin bisa kita janjian aja, mau mau via Zoom atau saya sisipkan seperti ini gitu ya. Atau mau seperti apa, enggak, silakan. Dari sisi waktu dulu misalnya. Sekarang 5 Agustus. Akhir Agustus. Kalau di luar jam berarti di luar KBM. Kalau yang lain-lain harinya apa? Yang Pak Yurga itu hari apa sih kemarin? Kimia? Pak Yurga 18. Itu hari Selasa ya? 18 Agustus. Ngambil jam pelajaran. Oh, jam pulang. Oke. Mau jam pulang juga silakan.
Booking waktu dulu maksudnya biar nggak ini ya, biar nggak tabrakan. Enggak, sepakatin yang ngambil remet. Biar nanti langsung di apa catat Pak Didin ya. Tanggal berapa, jam berapa, biar langsung di booking nanti, biar enggak. Ini tanggalnya aja masih tahun yang kemarin. Oh, habis Nah, ya itu, makanya janjian, sepakatan. Satunya kalau satu hari jam 10. Oh, susah kan? Enggak usah. Yang remet, yang remet. Semester 4. Fisika ya, semester 4. Kalau saya bisa 3 jalan. Siapa yang hari Senin siapa yang remet? Yang bimbel yang hari Senin bimbel siapa? Yang remet yang hari Senin bimbel. Ada orang. Udah aja yang hari Senin bisa nggak hari Senin? Senin bisa. Bisa nggak? Setelah KBM hari Senin. Tinggal milih Senin, Selasa sampai hari Sabtu. Nah, ya udah kita bicara rentangnya dulu aja ya. Berarti kan tadi akhir apa namanya? Akhir Agustus berarti 24 sampai 28 ya. Range-nya itu ya. Kamis kan yang bimbel kan? Kamis kan ada kan? Oh, Kamis. Aku Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa nih Mbak. Hari Minggu ya. Jangan 2 kali ini ya. Hari Minggu nggak apa-apa. Hari Minggu saya ngajar update silat jam 9 sampai jam 12. Ya gas yuk. Jam berapa hari Minggu? Selesai kapan ini? Saya jam 9 sampai jam 12 selesai. Ya habis jam 1. Bang, mau sebelumnya jam 7 aja dulu. Minggu jam 1 tanggal 3 30. Oke, deal? Deal. Terus jam 1. Minggu 30 Agustus. Dan tidak ada Susulan. Jam? Jam? Jam 1, 13 sampai 15. Oke? Oke, tinggal remedial teaching-nya nanti. Remedial teaching nanti sampai menuju ini ya, materinya ya. Nanti kita sisipkan, kita agendakan. Jadi opsinya ada 2 nanti remedial teaching-nya. Saya lakukan review di kelas atau memang online ya mungkin ya. Yang memungkinkan kalau online kan bisa direkam, nanti yang nggak bisa datang bisa ngikutin rekamannya gitu ya berarti. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materi kemagnetan. Nah ini sambil saya jadi secara umum nanti kita akan banyak membahas tentang dimulai dari magnet dan sifat-sifat magnet. Terus kemudian kita akan membahas tentang medan magnet. Nah ini kita konsep medannya jangan dilupakan nih. Karena kita kemarin sudah banyak membahas tentang konsep medan listrik. Di sini kita ketemu lagi dengan konsep medan nih. Tapi untuk kasus medan magnet. Jadi kita nanti akan coba kita review. Terus nanti ada percobaan Oersted. Apa itu percobaan Oersted? Semoga kita agendakan praktikum lagi ya Pak ya nanti.
yang simpel-simpel aja, jangan yang terlalu rumit. Kalau rumit saya juga menyiapkannya susah. Gitu. Dan gaya Lorentz. Jadi ada medan, ada gaya. Kemarin kalau gaya di listrik, gaya apa kemarin yang kita ketemui? Gaya Coulomb. Di sini kita ketemu gaya Lorentz. Hubungannya medan dengan kita bahas. Ini bahkan sebenarnya kalau mau review, saya ambil colongan lah. Jadi saya ingin memperkenalkan ke anak-anak ilmu yang saya dapatkan di S3 ya. Karena ini sangat berguna nanti. Jadi kalau di fisika itu ada yang namanya first principle. Saya disuruh sama Pak Azam belajar ini nih, first principle. Jadi first principle itu apa? Semua hukum-hukum fisika itu diturunkan dari pendekatan first principle ini atau prinsip utama, prinsip dasar. Di SMA ini saya first principle itu nanti kita bisa ada prinsip simetri juga ya. Prinsip simetri. Apa itu prinsip simetri? Saya ingin menunjukkan ke anak-anak bahwa antara gravitasi listrik dan magnet. Gravitasi, listrik, dan magnet nanti akan punya prinsip simetri ini. Jadi punya prinsip kemiripan. Kita bahas dulu yang listrik kemarin. Oke? Sambil review nih. Jadi kalau di listrik kemarin, di awal-awal kita belajar tentang apa? Kalau muatan itu berarti subjeknya atau objeknya di listrik. Kemarin kita bahas tentang apa itu muatan? Muatan listrik. Itu di kuis saya keluarkan, apa itu muatan? Muatan listrik. Apa? Elektron atau proton gitu kan ya. Nah, sambil ini. Jadi taruhlah nanti kalau salah mohon maaf ya. Ini objeknya ya. Objeknya. Di sini adalah muatan. Muatan listrik. Kalau di gravitasi objeknya apa? Massa. Kalau di magnet nanti. Jadi kemarin kita belajar, agak jauh kita sudah belajar tentang gravitasi. Ke depan kita akan belajar. Semuanya nanti simetri. Magnet ini secara konsep, tapi ada secara objek. Kita tulis dulu magnetnya gitu ya. Benda magnetnya ya. Benda magnetnya ya. Oke. Terus di sini juga masing-masing punya medan. Kita di sini punya medan gravitasi namanya kan ya. Yang 9,8 meter per detik itu apa kalau di gravitasi? Ya, konsepnya keluarin semua apa? Potensial, medan, apa lagi? Percepatan. Jadi yang namanya kita di sini punya medan gravitasi. Aduh. Tar. Biar agak rapi ya. Saya kurang. Kita punya medan listrik. Nanti di sini kita punya medan konsep medannya dulu deh. Coba diingat-ingat apa itu medan? Selain punya medan, nanti di sini juga kita punya, saya tulis dulu ya. Ada gaya.
Tadi udah kalau di magnet kita punya gaya Lorentz ya, ini ya. Kalau di listrik kemarin kita gaya listriknya adalah apa? Hukum Coulomb, berdasarkan hukum Coulomb. Kalau di sini gaya gravitasi. Ada yang ingat? Saya nggak ngajar gaya gravitasi ya, jadi silakan diingat-ingat sama anak-anak. Jadi kalau konsep gravitasinya dulu nih. Medan gravitasi itu muncul akibat interaksi dari dua massa. Oke. Kita punya bumi. Kita punya orang. Medan mana? Medan gravitasi bumi arahnya gimana? Bumi punya massa 1, orang punya massa 2 gitu ya. Medan gravitasi bumi arahnya selalu menuju ke pusat. Oke? Itu ya. Medan digambarkan dengan garis-garis garis medan ya. Kalau di gravitasi dia punya 1. Syaratnya apa nih antara gravitasi bumi, medan bumi dengan si orang ini punya medan gravitasi sendiri nggak? Punya. Tapi syaratnya supaya M1 dengan M2. M1 kalau di kasus bumi ini dia kan jauh lebih besar daripada massa 2 kan? Ya kan? Sehingga medan gravitasi bumi sangat besar ketika dibandingkan dengan si medan yang dihasilkan oleh si orang massa ini. Oke, itu 1. Kalau di listrik kita gimana kemarin? Kalau di sini massa ya. Kita punya positif, kita punya negatif. Ini apa namanya? Q besar ya. Q 2. Arahnya gimana? Arah medan listrik positif. Kalau di gravitasi arahnya cuma 1, dia masuk. Kalau di listrik arahnya bisa masuk, bisa keluar. Kalau muatannya positif, dia arahnya masuk atau keluar? Keluar. Oke. Kalau negatif, arahnya baru masuk. Di sini kan muatan sumber, kita istilahkan seperti itu kan ya. Kalau di sana muatan sumbernya berarti si bumi kan ya. Yang syaratnya jauh lebih besar muatannya daripada si muatan uji. Q kecil. Oke. Muatan uji definisinya apa kemarin? Waktu kita bahas. Muatan uji, dia negatif atau positif? Syaratnya? Positif. Muatan uji syaratnya adalah positif. Oke? Syaratnya di sini juga sama. Q1 harus lebih besar daripada Q kecil. Oke kan? Sehingga kalau muatannya sama, akibatnya apa? Dia nanti muatannya akan menghasilkan medan sendiri, akan saling mempengaruhi. Seperti itu kan ya? Analoginya dulu apa kita bahas? Tentang parfum. Saya pakai parfum, di sana pakai parfum saya jadi terganggu kan, terdistraksi kan, ini baunya yang mana sih, saya sukanya yang itu tapi ada bau lain. Syaratnya adalah kalau yang ujinya nggak boleh ada parfum juga, ada bau juga yang akan mengganggu si medan utamanya gitu, medan parfum utamanya. Oke, seperti itu ya. Nanti dari situ, nih saya hubungkan ke listrik nih. Selama ini kita bahas si muatan ini itu dalam posisi apa? Diam. Muatan listrik dalam posisi tidak bergerak ya. Diam akan menghasilkan medan listrik. Kita belajar di awal-awal ya ini ya, di awal-awal ya, si muatan listriknya masih dalam kondisi diam kan. Baru di akhir-akhir tuh
muatannya bergerak akibat ada apa? Muatan listriknya bisa bergerak akibat ada beda potensial. Ya kan? Si beda potensial itu akan mendorong muatannya jadi bergerak. Terakhir-terakhir soalnya juga udah saya keluarin berapa kali kan ya. Pergerakan si muatan atau dalam hal ini elektron gitu ya. Dia kan sangat lambat, tapi yang sangat cepat adalah si medan listriknya. Seperti itu kan ya. Nah, serunya ketika si muatannya ini bergerak, ternyata yang dihasilkan bukan hanya medan listrik. Ketika muatan listrik mulai bergerak, muatan yang bergerak namanya apa? Arus listrik. Ketika muatan listrik mulai bergerak, muncul, kita namakan sebagai medan magnet. Nanti kita buktikan di percobaan Oersted ini. Jadi kan awalnya kita ceritanya muatannya diam kan ya, sejak awal ya. Ya kan? Gaya apa? Hukum Coulomb, medan listrik itu kan cerita kondisi muatannya diam. Nah, ketika ada suatu di bagian-bagian akhir itu kita bercerita muatannya ternyata bisa bergerak nih akibat dari perbedaan beda potensial. Oke, beda potensial muatannya mulai bergerak nih di dalam kabel gitu ya, dalam bentuk arus listrik. Ternyata ketika muatan itu bergerak dalam dalam kabel dalam bentuk dinamakan sebagai arus listrik, muncul medan yang lain. Yang pertama ketika dia adalah medan listrik, ketika si muatannya bergerak, muncul medan yang lain dinamakan sebagai medan magnet. Nanti kita buktikan. Tahun yang lalu saya sudah menyiapkan kit sederhana gitu ya. Ada arus listrik mengalir harus cukup besar gitu ya. Nanti pakai ada yang punya kompas apa namanya di pramuka itu, kompas jarum itu ya. Nanti ketika kompasnya didekatkan ke apa namanya? Didekatkan ke arus listriknya itu, maka dia akan mengalami defleksi nanti. Apa yang menyebabkan si jarum kompasnya itu berdefleksi? Medan listrik atau medan magnet? Medan magnet. Karena interaksinya dengan si jarum itu kan magnet juga kan ya, magnet dengan magnet interaksinya di medan magnet ini. Oke, ceritanya dari situ dulu tuh, bahwa ketika si muatan listriknya dalam posisi diam, dia akan menghasilkan medan listrik. Kapasitor kemarin. Kapasitor apa itu kapasitor? Definisinya? Komponen menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Si kapasitor itu jadi adalah komponen yang menyimpan medan listrik. Ini kenapa bunyi-bunyi aja? Oke. Ini kapasitor ya. Benda yang dapat menyimpan medan listrik ini namanya kapasitor. Nanti kalau benda yang menyimpan medan magnet kita cerita lagi gitu. Ini aplikasinya ya. Siapa di sini yang mau jadi dokter? Ada yang mau cita-cita masuk kedokteran? Arifah mau jadi kedokteran? Nih, saya tunjukkan salah satu ini medan listrik ya. Jadi kita udah mengenal dua medan nih. Nanti di detailnya antara medan listrik sama medan magnet akan dipelajari terus. Salah satu aplikasinya medan listrik yang yang menemukan orang Indonesia, Pak Warsito namanya. Saya udah mengikuti beliau sejak hampir 20 tahun yang lalu ya. Pak Warsito. Jadi Pak Warsito ini adalah orang fisika sebenarnya, tapi menciptakan alat untuk terapi kanker dengan menggunakan medan listrik. Jadi kalau tubuh kita ada pasien kanker gitu, apa sih? Oh, jadi kalau ada orang kena kanker gitu kan ya. Biasanya kalau kanker di kedokteran diapakan terapinya? Kemo ya, kemoterapi ya. Nah, Pak Warsito ini untuk mengobati kankernya atau untuk menghilangkan kankernya, dia menggunakan medan listrik. Ini videonya. Orang Indonesia ya ini ya. Siapa tahu menjadi inspirasi nanti. Kita nonton video
ini gimana sih? Alah. Ini Pak Warsito. Di atrium Loh, nggak kesana. sebelah kanan. Tahan. Sound biar suaranya gede. Memompa darah Nggak bisa. ke seluruh tubuh dan sebagian besar Iya. sebagian Kita besar ke otak. Nah, yang kedua, dan jantung itu adalah bergerak karena sinkronisasi generator listrik. bukan yang ini. Tahan. Pada dasarnya tubuh kita Yang dari mana? Nah, ini. Alatnya ini ya namanya ECCT. Dia basisnya adalah medan listrik ini. Jadi untuk pasien kanker pengguna ECCT, maka diperlukan pertama posisi Konsep-konsepnya nanti udah kita bahas semua ya. Silakan diperhatikan. daya yang diperlukan untuk Jadi untuk pasien kanker pengguna ECCT, maka diperlukan pertama posisi dari kanker atau tumornya. Posisi tumor itu secara anatomi di dalam tubuh itu posisinya di mana? Apakah itu di payudara, di paru-paru, atau di otak? Nah, itu diperlukan data scan atau MRI. Nah, dari situ akan di posisi yang akurat menjadi bisa dilokalisasi secara akurat. Yang kedua adalah tipe sel. Itu hanya bisa diketahui dengan baik secara akurat adalah dengan biopsi. Nah, biopsi saja itu tidak cukup, jadi biopsi diperlukan juga analisa yang disebut imunohistokimia, seperti faktor gennya, faktor mutasinya, kemudian faktor hormon, kemudian seperti mutasi HER2, mutasi EGFR, seperti itu akan diperlukan untuk mengetahui karakter sel. Jadi karakter sel akan menentukan namanya indeks aktivitas listrik. Nah, indeks aktivitas listrik itu akan menentukan seberapa mudah sel itu dipengaruhi oleh medan listrik dari luar. Jadi menentukan namanya indeks polarisasi atau indeks polaritas sel. Nah, itu yang menentukan apakah cukup efektif intensitas medan yang diberikan itu untuk berefek kepada kematian sel. Jadi lokasi dari CT scan atau MRI, kemudian tipe sel